Shalom, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa, Bapak Ibu Saudara. Ada kesaksian yang sangat luar biasa dan memberkati saya, bagaimana seorang wanita muslimah percaya kepada Tuhan. Saya lagi dalam perjalanan melihat kesaksian tersebut, sahabat. Bergetar hati saya karena apa, sahabat? Karena beliau dijamah Tuhan dan percaya kepada Tuhan ketika saat puasa Ramadan menjelang Idul Fitri. Saya juga adalah orang yang dipanggil Tuhan. Saya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Ketika di bulan Ramadan, di bulan 1 tahun 2000, saya mengenal Tuhan. Lagi puasa Ramadan menjelang Idul Fitri, saya putuskan percaya kepada Yesus. Baik, tidak berlama lagi kita saksikan kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan sedikit bagaimana saya bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jujur saja teman-teman, satu hal yang saya tidak pernah terpikirkan sama sekali bahwa saya akan menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Mengingat saya lahir dan dibesarkan dari keluarga Muslim, tentunya dari kecil saya belajar sholat dan mengaji hingga remaja. Kok bisa sih? Awalnya sih saya sering ngobrol tentang banyak hal dengan seorang teman yang saat itu baru saya kenal. Entah dalam obrolan apa saat itu, saya lupa lagi. Tapi yang saya ingat, teman saya ini bilang gini, "Meta, sebentar lagi kan kamu merayakan Idul Fitri. Kamu yakin gak dosa kamu bakal dihapus atau diampuni?" Jelas pada saat itu saya menjawab, ya pastilah dihapus, karena memang dalam ajaran Islam, Idul Fitri itu kembalinya manusia kepada fitrahnya atau kesuciannya. Teman-teman, teman saya ini malah bilang gini, itu tuh nggak bakalan, Meta. Mau kamu 7 kali Idul Fitri, mau 12 kali Idul Fitri, dosa kamu tiap tahun malah makin bertambah. Jadi nggak ada tuh istilah manusia kembali kepada kesucian. Saya kan agak tersinggung tuh. Saya balik tanya, emang kalau di Kristen itu gimana? Teman saya jawab gini, yang namanya manusia itu gak ada yang suci. Selama hidup di dunia itu gak ada. Dosa itu terlalu banyak, malah makin tambah banyak. Nah itu kata teman saya. Jadi gak ada satupun cara untuk menghapus dosa seseorang sampai menjadi suci, itu gak ada. Saat itu saya bertanya, lantas gimana dosa bisa diampuni? Waktu itu teman saya cuma bilang gini, kamu pernah lihat gak gambar Yesus disalib? Nah, saya jawab pernah. Terus, kamu tahu gak kalau Yesus itu sebenarnya siapa? Kenapa dia disalib? Dan untuk apa dia disalib? Coba deh kamu kenali Isa Al-Masih dalam Al-Quranmu. Jadi teman-teman, dari obrolan dan pertanyaan sederhana itulah yang akhirnya membuat saya berpikir keras dengan rasa penasaran juga, terutama pada saat teman saya menyuruh saya untuk mengenali Isa Al-Masih. Siapa sih Isa Al-Masih? Teman-teman, dari situlah saya mendalami Al-Quran secara pribadi. Kalau saya pikir
agak aneh juga sih. Kenapa bukan Injil ya? Kenapa malah Al-Quran yang saya pelajari? Waktu itu saya belum sadar bahwa sebenarnya saat itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri saya. Dan ternyata benar teman-teman, ada begitu banyak ayat-ayat tentang kebenaran Isa atau Yesus di Al-Quran yang membuat saya jadi makin tambah penasaran. Di sini saya tidak akan membahas semua ayat ya teman-teman, karena kalau dibahas itu bisa seharian. Tapi hanya beberapa ayat saja yang akhirnya membuat saya berpaling atau berbalik mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61 dikatakan, wa innahu la'imu lisya'ati falatam taruna biha wa tabi'uni hada syiratul mustaqim, yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu akan kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah teman-teman, kalimat yang membuat saya takjub dan luar biasa itu ada pada kalimat yang pertama, Isa itu benar. Yang kedua, janganlah kamu ragu. Yang ketiga, ikutilah aku. Yang keempat, inilah jalan yang lurus. Saat itu saya berpikir, ngapain saya harus ragu ya? Apa ada yang salah jika saya mengikuti ucapan Isa Al-Masih tersebut? Tentu tidak teman-teman, karena kalimat ikutilah aku itu berlaku bagi semua orang. Nah, apalagi dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-34 dikatakan, zalika Isa bin Maryam qalal haqqil ladzi bihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Wow, jadi di ayat ini dikatakan bahwa perkataan Isa itu benar. Nah teman-teman, kalau seorang perkataannya itu benar, otomatis... Ya sahabat, puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksiannya bagaimana apakah menjadi berkat. Saya percaya setiap kesaksian orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu menjadi berkat buat kita. Ada malaikat bersorak-sorai di sorga. Puji Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati, shalom.